Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan bersama dengan orang percaya. Kita lihat Tuhan bersama Nabi Elia, nabinya dalam pelayanannya dan dalam pengasingannya di tepi sungai Kerit. Kalau kita lihat konteks daripada nas kita pada malam hari ini yang mengatakan bahwa Elia menentang Raja Ahab yang menyembah dewa Baal. Elia tampil beda dengan orang-orang Israel yang ikut-ikutan menyembah dewa Baal seperti Raja Ahab. Elia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan Raja Ahab bergiat membunuh nabi-nabi Tuhan, termasuk hendak membunuh dirinya. Dalam situasi inilah firman Tuhan malam hari ini, di mana Elia berbicara kepada Raja Ahab bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia berdoa kepada Tuhan agar bangsa itu, agar negeri itu mengalami kekeringan, di mana Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada embun atau tidak akan ada hujan kalau dia yang tidak katakan, atau kalau dia yang tidak berdoa kepada Tuhan. Artinya Elia memohon kepada Tuhan untuk menghukum Raja Ahab yang menyembah dewa Baal dan menghukum orang Israel yang ikut-ikutan menyembah dewa Baal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan kalau di daerah kita terjadi kekeringan. 3,5 tahun negeri Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab mengalami kekeringan. Yang pasti banyak pohon yang mati. Yang pasti sungai banyak yang kering. Yang pasti sumber makanan akan sangat susah dicari. Terjadilah kelaparan. Dan itulah yang terjadi di negeri Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab, di mana kekeringan melanda negeri itu kurang lebih 3,5 tahun, di mana orang-orang Israel banyak yang mati, di banyak tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, dan sungai-sungai banyak yang kering. Dalam situasi itulah Tuhan memerintahkan Elia untuk meninggalkan negeri itu dan menyingkir ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengungsiannya Tuhan menjamin kehidupan Elia. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara yang namanya kebutuhan Elia. Sungai Kerit tidak kering.
dan air sungai Kerit menjadi sumber minum bagi Elia. Makanan juga Tuhan cukupkan kepada Elia, di mana Tuhan menghantarkan makanan kepada Elia melalui burung gagak. Kita tahu bersama, burung gagak adalah sejenis burung yang rakus yang memakan segalanya. Tetapi Tuhan mau pakai burung gagak untuk menghantarkan makanan bagi Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara Elia yang sangat luar biasa, kita juga yakini bahwa kehidupan kita juga mau dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan Elia melalui sungai yang tidak kering dan melalui makanan yang dihantar oleh burung gagak kepada Elia, kita juga harus yakini Tuhan juga mau memelihara kehidupan kita. Walaupun virus corona masih melanda dalam kehidupan kita, walaupun ancaman sosial ekonomi semakin tinggi dalam kehidupan kita, di mana ada ancaman pengangguran, di mana kehidupan perekonomian semakin menurun, di mana keamanan semakin rendah karena banyaknya tingkat kejahatan, karena banyaknya orang yang kelaparan, kita harus percaya Tuhan mau jaga kita melalui caranya Tuhan, yaitu melalui aparat kita, melalui pemerintah kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memakai pemerintah kita untuk menjamin kehidupan kita. Kita tidak akan kekurangan makanan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa aparat pemerintah kita menjaga kita, sehingga kalaupun ada yang bersikap curang karena adanya kelaparan, karena banyaknya pengangguran, tingginya kejahatan, Tuhan memakai alat pemerintah kita untuk melindungi kita dan menanggulangi yang namanya kejahatan dan menindaklanjuti yang melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kepatuhan kepada Dia, sama seperti Elia yang patuh kepada Dia. Elia senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita juga harus demikian. Kalaupun dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang melakukan kejahatan, orang-orang percaya seharusnya tidak memanfaatkan situasi ini untuk membenarkan kesalahan atau membenarkan kejahatan. Segala sesuatunya dibuat dengan alasan karena COVID-19 atau membenarkan kejahatan karena COVID-19 ini. Orang percaya tidak boleh demikian. Orang percaya harus senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang percaya harus yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita dan melindungi kita kalau kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya pemerintah kita dipakai oleh Tuhan membuat kebutuhan kita, menjaga keamanan kita, sehingga kita tidak mengalami kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa kesulitan adalah jalan yang terbaik untuk hidup bagi orang-orang percaya. Dengan percaya dengan cara Tuhan menjaga kita, hidup kita akan damai sejahtera, hidup kita akan tenang, dan hidup kita akan tercukupi dengan cara Tuhan mencukupkan kita, seperti cara Tuhan mencukupkan Nabi Elia dalam kehidupannya. Kita harus yakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang boleh melakukan apa saja untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami, di mana Tuhan boleh meyakinkan kami bahwa Tuhan mau bersama kami, bahwa Tuhan mau memelihara kehidupan kami seperti Tuhan memelihara kehidupan Elia. Tuhan inginkan dari kami kepatuhan kami kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami untuk hidup patuh kepada pemerintah kami sebagai alat Tuhan untuk menanggulangi wabah virus corona yang masih melanda di tengah-tengah kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa kami hidup dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan punya cara tersendiri untuk memelihara kehidupan kami.
Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.